Di awalnya saya mengulas fosil Galli Kelor itu sebenarnya, tapi kenyataannya, faktanya tidak sedikit dari sahabat-sahabat, khususnya dari sahabat subscriber, benar-benar tidak menduga, tidak menyangka kalau ternyata Galli Kelor yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman ya, masih di seputar fosil Galli Kelor. Tapi kali ini berbeda. Biasanya saya mengulas tentang fosil Galli Kelor, fosil-fosil kayu lainnya, tentang batu akik, batu permata, dan saya juga pernah mengulas sedikit tentang virus atau mata cincin yang terbuat dari virus beberapa bulan yang lalu. Tapi untuk jenis benda yang sering saya ulas di sini memang adalah fosil Galli Kelor, dikarenakan apa? Fosil Galli Kelor adalah termasuk salah satu dari sekian banyak warisan leluhur yang sampai sekarang masih membudaya, khususnya di masyarakat Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri juga teman-teman ya, termasuk ke Singapura, ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, dan lain sebagainya. Untuk jenis fosil Galli Kelor yang sering saya ulas memang adalah jenis fosil Galli Kelor yang bertuah atau mempunyai kualitas yang bisa dibilang cukup bagus atau lumayan bagus. Bukan berarti yang lainnya tidak bagus, tidak teman-teman. Sama saja yang lain juga ada yang bagus meskipun jumlahnya tidak banyak. Karena untuk menemui atau mendapatkan benda yang memang benar-benar berkualitas, mempunyai kualitas bagus, itu memang lumayan susah dan memang jumlahnya tidak banyak, seperti yang saya katakan di video saya kemarin. Dan untuk jenis fosil Galli Kelor yang sering saya ulas di sini, di awalnya saya mengulas fosil Galli Kelor itu sebenarnya saya tidak menyangka, dan memang saya tidak ada niat untuk berjualan atau tidak ada niat untuk menjualnya atau memaharkannya. Karena dari awal saya itu sebenarnya sekedar ingin berbagi pengalaman tentang fosil Galli Kelor, salah satunya, termasuk juga ingin mempunyai channel YouTube yang sampai sekarang masih saya pakai begitu. Tapi kenyataannya, faktanya tidak sedikit dari sahabat-sahabat, khususnya dari sahabat subscriber tercinta yang ingin memilikinya atau ingin memaharinya, dan sampai sekarang pun masih juga banyak sekali sahabat-sahabat yang mengharapkan fosil Galli Kelor dari saya. Padahal dari awalnya saya ini benar-benar tidak menduga, tidak menyangka kalau ternyata Galli Kelor yang saya miliki ini banyak sekali dari sahabat-sahabat yang meminati, termasuk dari sahabat subscriber yang dari luar negeri juga. Ya, ada juga sih yang mengambil dari saya itu lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan suka mengambil Galli Kelor ke saya, bisa dibilang seorang langgan ya. Padahal awalnya ini saya tidak berniat untuk menjualnya, tidak berniat untuk memaharkannya. Saya hanya berniat untuk berbagi tentang pengalaman kita masing-masing, dikarenakan setiap orang itu pengalamannya berbeda-beda, dan di antara satu sama lain itu pasti saling membutuhkan. Bukan berarti saya mengulas fosil Galli Kelor bukan berarti saya lebih berpengalaman, tidak. Dan banyak sekali sahabat-sahabat, terutama para senior dan juga para sesepuh yang lebih mendalami, lebih luas pemahamannya ketimbang saya begitu.
Di sini saya hanya berbagi untuk saling asah, saling asuh, saling memberi, saling menerima, layaknya sebagai makhluk sosial. Begitu teman-teman ya. Selain itu saya juga ingin mempunyai channel YouTube yang alhamdulillah sampai sekarang masih saya pakai. Di channel ini yang insya Allah mudah-mudahan sampai nanti namanya tetap Suryo Timur, kalaupun berubah ya tidak tahu, saya tidak berjanji. Yang jelas sampai sekarang saya masih memakai di channel ini yang atas nama Suryo Timur. Terus buat sahabat-sahabat, khususnya buat sahabat-sahabat yang menginginkan fosil Gallikelor dari saya, yaitu jenis fosil Gallikelor yang benar-benar bertuah atau benar-benar berkualitas tentunya, seyogyanya saya sarankan untuk melihat-lihat dulu di fosil Gallikelor lainnya yang dimiliki sahabat-sahabat lainnya. Karena belum tentu apa yang saya miliki itu sesuatu yang istimewa. Karena di dunia ini tidak ada yang nomor satu. Bahkan jika sahabat-sahabat ingin melihat atau sahabat-sahabat melihat di luaran sana selain Gallikelor dari saya, itu banyak sekali Gallikelor yang ditawarkan atau yang dipromokan atau mungkin yang ditunjukkan oleh para sesepuh, para senior, bahkan dari orang-orang yang spiritual yang mempunyai padepokan yang cukup ternama dan lain sebagainya. Karena di sini saya bukan siapa-siapa, saya hanya mengetahui apa yang sebatas saya ketahui, dan belum tentu saya mengetahui apa yang orang lain ketahui. Begitupun sebaliknya, karena sebagai manusia kita itu tidak ada yang nomor satu teman-teman. Semua pasti ada plus minusnya. Tidak ubahnya ibarat sebuah energi, ada energi yang negatif dan positif, ibaratnya begitu, plus minus. Dan untuk sahabat-sahabat, kenapa sih selama ini setiap sahabat-sahabat yang menginginkan fosil Gallikelor dari saya, setiap saya ditanyakan tentang harganya berapa atau maharnya berapa, saya tidak bisa menjawab, saya selalu kebingungan. Yaitu tadi, dikarenakan saya itu dari awal tidak mempunyai planning atau tidak berpikir bahwa saya akan menjualnya, bahwa saya akan memaharkannya dengan harga sekian, dengan mahar sekian, tidak. Makanya saya kebingungan karena yang saya pelajari sejak dahulu sampai sekarang itu bukan pasarannya fosil Gallikelor atau bukan harga fosil Gallikelor di pasaran itu berapa, saya nggak ngerti. Yang saya pelajari dari dulu sampai sekarang itu adalah jenis fosil Gallikelornya, bukan harganya, bukan pasarannya, bukan maharnya berapa, umumnya berapa, tidak teman-teman. Makanya saya bingung. Dan untuk jenis fosil Gallikelor, memang tidak semua orang berjodoh ya tentunya. Ya menurut saya tidak semua tidak Gallikelor saja sih. Menurut saya semuanya itu tidak semua orang berjodoh. Karena semuanya itu ada yang menentukan, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan jodohnya, begitu. Untuk jenis fosil Gallikelor yang setiap dipertanyakan kepada saya, ini tuahnya untuk apa, fungsinya untuk apa, energinya bagaimana, itu kan semua itu sudah pernah, bahkan sudah sering saya ulas di konten-konten saya sebelumnya. Untuk proteksi, untuk pagar gaib atau pagar fisik, untuk penetral dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi fungsinya teman-teman. Dan tidak mungkin saya mengulang-ulang terus fungsinya. Sudah pasti sahabat-sahabat, khususnya buat sahabat-sahabat yang sudah beberapa bulan mengikuti channel saya atau menyaksikan video-video saya, tentunya sudah tahu dan paham. Dan mungkin juga ada sahabat-sahabat yang senior, bahkan dari para sesepuh-sesepuh yang menyaksikan video saya, mungkin ada juga yang sedikit perbedaan pendapat. Saya kira itu hal yang wajar, itu hal yang maklum, karena setiap orang mempunyai pengalaman berbeda. Dan karena memang juga manusia itu bukan makhluk yang sempurna, karena yang maha sempurna tetap Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Selama ini saya itu kadang mendapatkan sebuah komentar atau sebuah WA dari sejumlah sahabat yang mungkin ada sedikit perbedaan pemahaman
Tapi itu sebatas pemahaman teman-teman ya, bukan perbedaan dari faktor uji tes pada saat tes senapan angin, tidak. Hanya pemahaman-pemahaman saja. Menurut saya semuanya itu sama, hanya ada sedikit perbedaan dalam memahami, dalam mengolah dalam pikiran atau mengolah dalam hati tempat pemahaman dan lain sebagainya. Karena setiap orang itu perjalanannya berbeda-beda, pandangannya pun berbeda-beda, meskipun intinya sama, intinya semuanya itu sama. Dan sekali lagi buat sahabat-sahabat yang masih menginginkan Fossil Gali Kelor dari saya sarankan sekali lagi untuk melihat-lihat yang lain dulu. Jikalau di tempat lain atau milik orang lain, mungkin gali kelornya lebih bagus, atau mungkin dari segi harga maharnya lebih murah, itu bisa mengambil di selain saya. Karena jujur, dari awal saya itu tidak berniat untuk berjualan atau menjual atau memaharnya, itu tidak. Tapi karena beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu, banyak sekali dari sahabat-sahabat subscriber yang membutuhkannya. Ya, tidak masalah. Yang penting sama-sama ikhlasnya, berapapun yang penting sesuai dan sama-sama ikhlasnya. Begitu maksud saya. Karena di sini untuk mengulas fosil Gali Kelor, saya tidak sekedar katanya, saya tidak sekedar mitos. Kalau itu cuman sekedar mitos, saya juga menyatakan bahwa itu adalah mitos. Kalau itu sekedar cerita, saya juga mengatakan bahwa itu adalah cerita kebanyakan orang. Dan kalau itu memang benar-benar terbukti, saya juga akan menunjukkan buktinya. Begitu. Saya tidak mengada-ngada, tidak mengurangi, tidak menambahi. Kalau Gali Kelor saya itu dites begini begitu, yang nyatanya faktanya ada yang pada saat dites dengan senapan angin gelasnya pecah, ada yang tidak. Ya itulah yang namanya energi alam. Energi alam itu ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang sedang, bermacam-macam. Ada juga yang energi itu halus, ada juga energi itu kasar. Jadi berbeda-beda. Tidak sama dengan yang dinamakan dengan kekuatan dari kodam atau energi yang berasal dari kodam. Kalau yang berasal dari kodam itu biasanya tes-tesannya itu lebih ekstrim, terkesan lebih ekstrim dan lebih wah, karena itu diambil dari kekuatan makhluk yang sama-sama makhluk dari ciptaan Tuhan. Bukan berarti yang kekuatan dari kodam itu tidak baik, tidak teman-teman. Kekuatan dari kodam itu tergantung. Ada yang positif, ada yang negatif juga. Tapi untuk jenis kodam yang memasuki fosil Gali Kelor, atau yang menghuni fosil Gali Kelor, atau yang memang sengaja dimasukkan ke dalam fosil Gali Kelor, itu sudah pasti kodamnya itu positif. Karena Gali Kelor itu bertentangan dengan energi yang negatif. Hanya saja dari kodam yang positif itu juga dibagi-bagi. Ada yang karakternya itu sensitif, ada yang karakternya itu agak sedikit panas, ada yang karakternya itu dingin dan lain sebagainya. Itu hanyalah karakter. Belum tentu yang panas itu negatif, belum tentu. Ibarat sebuah api, jikalau kita menyulutkan di sumbu lilin untuk penerangan, itu meskipun api panas tetap positif karena niatnya untuk penerangan dan tidak membahayakan, begitu. Ya teman-teman, untuk pengulasan tentang fosil Gali Kelor kali ini saya akhiri dulu, cukup sampai di sini dulu. Nanti di lain waktu kita sambung lagi, insya Allah dengan tema yang lain, meskipun masih di seputar fosil Gali Kelor. Kurang lebihnya saya mohon maaf, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.